Halo, di kesempatan kali ini saya mau berbagi video tentang Arduino ya. Jadi di video ini saya akan mencoba membuat jam digital tahun, bulan, hari ya. Jadi jam digitalnya akan menggunakan display LCD yang berdimensi 16x2 ya. Nah, nanti dia akan menampilkan waktu ya, jam ya, tanggal, bulan, hari, dan tahun ya. Ini adalah jenis LCD 16x2. Maksudnya 16x2 adalah 16 itu adalah jumlah kotaknya ya, dari kiri sampai ke kanan itu berjumlah 16. Nah, satu kotak itu menampilkan satu karakter ya. Maksudnya misalnya angka A, misalnya angka 9 atau huruf A, seperti itu ya. Nah, dia terdiri dari kiri sampai ke kanan itu berjumlah 16 kotak. Dua baris ya. Di bawahnya juga berjumlah 16 kotak. 16 adalah jumlah kotaknya, 2 adalah karena dia memiliki dua baris ya. Nah, nanti displaynya menggunakan ini ya. Di sini untuk controllernya saya menggunakan Arduino Uno. Nah, yang ini ya. Arduino Uno, dan juga menggunakan potensio. Nah, potensio ini nanti dipergunakan untuk mengatur kontras dari layar LCD ini ya, fungsi potensio ya. Dan satu board kecil. Board kecil ini nanti untuk naruh potensionya, dan board besar untuk menaruh LCD dan jumper-jumpernya ya. Dan tidak lupa, nah, untuk real time clocknya saya menggunakan modul RTC ya. Nih, modul RTC yang bertipe DS231 ya. Nah, Anda bisa membelinya di toko online banyak ya. Modul RTC DS321 ya. Nah, ini berfungsi adalah dia ini untuk real time clock ya, atau untuk menyimpan pewaktuan digital ya. Nah, karena di video ini saya tidak mempunyai baterainya ya. Nah, jadi nanti kalau Anda ingin membuatnya secara permanen, misalnya catu dayanya dimatikan untuk Arduino-nya, tapi dia masih menyimpan jadwal jam akurat ya, makanya dipasang baterai ya. Baterai yang 3 volt di sini harus dipasang ya. Nanti misalnya kalau kita mau mematikan perangkatnya, dia tetap tersimpan ya waktunya ya, tidak berubah ya. Nah, tapi ini karena ini hanya contoh, jadi saya hanya menggunakan tegangan saja ya. Nah, untuk modul ini itu menggunakan catu daya 5 volt ya. Itu ada bacaan VCC ya. VCC itu masuk ke bagian plus dan ground masuk ke ground ya. Nah, sedangkan untuk datanya saya menggunakan SCL dan SDA ya, seperti itu ya untuk datanya ya. Dan ada beberapa kabel jumper ya untuk nanti kita konek-konekan ya. Oke, jadi yang pertama saya mau menginstalasi modul RTC ini dulu ya. Nah, di sini untuk SCL-nya dan SDA-nya datanya dia kita masuk ke bagian analog Arduino ya. Saya colokkan dia ke bagian port ini ya, ada analog in ya. Nah, saya masukkan ke A5 dan A4 ya. Jadi untuk apa namanya, untuk SCL-nya ya, nah itu saya masukkan ke A5, saya colokkan ke A5 untuk SCL. Sini. Dan untuk SDA-nya saya masukkan ke A4 warna merah ya. Nah, begini. Ini taruh samping dulu. Dan untuk catu dayanya saya masukkan dia ke 5 volt yang bagian positif ya. Saya taruh di board aja ya, di sini ya. Untuk catu daya 5 voltnya saya taruh di board agar nanti saya balik seperti ini aja biar enak melihatnya ya. Nah, begini. Jadi catu daya 5 voltnya saya taruh di board, maksudnya agar nanti catu daya 5 voltnya bisa dipakai secara bersamaan ya. Nanti untuk catu daya potensio juga, untuk catu daya LCD-nya ya. Jadi kita pakai rombongan nanti ya. Nah, taruh sini untuk catu positifnya, dan untuk catu negatifnya saya taruh di board juga agar nanti bisa dipakai rombongan ya, seperti itu ya. Nah, begini ya.
Nah, oke ya, sekarang potensionya ya. Potensionya kita rakit juga ya. Saya taruh di sini aja dia. Nah, di pinggir ini ya. Dan kita sambungkan kabel. Kabel jumper ya, ambil ya. Tuh kaki satu itu kan positif, jadi kita sambungkan dulu tegangan positif ya. Tegangan positif. Nah, ini ya, saya ambil warna kuning aja. Kita ambil positif dari Arduino 5 volt. Nah, ini ya. Ada bacaan 5 volt itu ya di Arduino-nya ya. Ada tulisan 5 volt di portnya itu. Nah, kita ambil 5 volt sini. Itu. Dan kita masukkan ke bagian positif di board ya, agar bisa dipakai secara bersamaan ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya untuk kaki dari potensionya, yang ini potensio kita ambil tuh. Kaki pertama sebelah sini masukkan positif. Seperti itu ya. Kaki pertama kita pasang kabel dulu. Kaki yang ujung itu adalah negatif sebelah sini ya. Dan yang kaki tengah kita pasang kabel warna kuning untuk menandakan ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Yang positif dari potensio kita gabung ke board tadi. Kita pakai yang positif untuk dipakai secara bersamaan ya. Kita taruh sini. Nah, ini adalah rombongan positif ya. Seperti itu. Dan yang groundnya kita gabung ke ground di bawah tadi ya. Yang warna kuning ya. Yang warna putih itu ground ya. Nah, di sini ground. Dan kita sambung groundnya, kita ambil ground dari Arduino. Yang ini ada bacaan ground itu. Tuh ya, ada bacaan ground di Arduino-nya. Kita sambung ke bagian ground yang dipakai secara bersamaan tadi. Nah, seperti itu ya. Dan kaki kuning dari potensionya, dari potensio ya. Nah, kaki tengah dari potensionya kita masukkan ke LCD ya. Jadi saya tancapkan dulu LCD-nya. Saya tancapkan di paling pinggir sini aja ya. Nah, di sini kaki tengah dari potensio masuk ke kaki nomor 3 di layar LCD-nya ya. Nama kakinya itu adalah 123 FO ya. Nah, kita masuk ke sini ya. Kaki tengah dari potensio. Dan kaki satu dari LCD-nya itu kita gabung ke positif ya. Kaki satu dari LCD. Ini kaki satu ya. Colokkan dulu. Ini keras. Coba tukar balik. Nah, kaki satu dari LCD, kaki satu, VCC-nya kaki 2 ya, kaki 2. VCC dari LCD itu ada bacaan ya, VDD ya, bacaannya itu, nah ya kaki 2 ya. Nih, kaki 2 ini kita hubungkan ke positif ya, kita gabung ke bagian positif atas. Sini yang kaki nomor 2, yang kaki nomor 1 VSS kita gabung ke bagian ground ya, dari ground LCD ya. Kaki nomor 1 LCD yang ini kita gabung ke ground yang dipakai secara bersamaan tadi yang di boardnya ya. Nah, kita gabung di sini. Ini ground ya, yang bawah ya. Kita gabung di situ. Nah, oke ya. Sekarang kaki nomor 5 dari LCD kita gabung ke ground juga ya. Saya habis kabel warna hitamnya, jadi nah ini ada ya. Nih kaki 5 dari LCD kita hitung ya. 1 2 3 1 2 3 4 5 RW ya.
kita gabung dia ke ground yang dipakai secara bersamaan tadi, kaki 5-nya ya. Nah ini ya, bawah ini adalah ground ya yang kita gunakan secara bersamaan. Nah begini ya. Oke, berikutnya adalah kita ambil port 12 dari Arduino ya. Ada bacaan ya 12 di situ ya. Tuh. Kita ambil dari port 12 Arduino. Tuh yang ini 11 ya. Atasnya 12. Nah, ini 12. Kita sambung dia ke kaki nomor 4 ya. Kalau kabelnya kurang panjang, saya cari yang panjang ya. Nah ini ya, port Arduino yang dari 12 itu kita sambung ke kaki nomor 4 di LCD nya. Nah seperti itu. Dan berikutnya port Arduino yang kaki 11 kita sambung. Kita ambil dulu kabel panjang. Nih port Arduino yang kaki 11 ya. Kaki 11 di bawahnya berarti 11 yang ini bener ya. Port Arduino yang 11 ya. Nah itu kita sambung ke sebelah dari ground tadi ya. Jadi kita hitung 1 2 3 4 5 6. Nah ya, kita sambung di port ke 6 sini berarti 1 2 3 4 5 6 di sini ya. Ini begitu. Berikutnya adalah port 5 ya. Ambil kabel panjang dulu. Nah port 5 sekarang kita gunakan port 5 ya. Ini 6. Nah port 5 dari Arduino nya kita sambungkan ke kaki nomor 6 ya. 6 dari sebelah kanan ya. Jadi port 5 nya ini kita sambungkan ke kaki nomor 6 dari sebelah kanan ya. Ngitungnya dari sebelah kanan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 berarti barisnya yang ini ya. Tuh jangan salah ya. Coba kita ulang lagi. 6 ya. 1 2 3 4 5 6 6 berarti barisnya yang ini. Nah itu kita sambung ke port 5 di Arduino ya. Tuh masuk ke port 5. Oke berikutnya sudah port 5, port 4 ya. Port 4 sebelahnya ya. Port 4 sebelahnya ya. Sebelah yang tadi ya. Nih sebelahnya seperti ini. Dan port 3 sebelahnya lagi. Sebelah kanannya ya maksudnya. Sebelah kanan dari yang port 6 pertama tadi. Yang dari sebelah kanan ya. Sini. Dan berikutnya adalah port 2 nya ya. Port 2 nya sebelahnya lagi. Seperti itu. Nah oke, sekarang coba kita colokkan baterai ya. Apakah layar LCD nya sudah hidup ya. Saya ambil baterai dulu. Coba saya colokkan ke satu daya ya. Nah LCD nya sudah hidup ya. Coba kita putar. Nah ternyata ada yang salah ya. Lampunya tidak bekerja ya. Lampu dari LCD nya tidak hidup ya. Seperti itu ya. Jadi dia gelap ya. Tidak kelihatan gambarnya. Oke jadi kenapa lampunya tidak hidup ya. Karena kita belum memasang untuk mengatur cahaya pada LCD nya ya. Jadi yang kaki nomor 2 dari ujung sebelah kanan itu ya, dan kaki nomor 1 dari sebelah kanan sini itu adalah untuk menghidupkan cahaya LCD nya ya. Jadi coba kita sambung ya. Kaki nomor 2 nya adalah positif ya. Saya ambil yang ini 1 2 ini positif. Ini kita sambungkan ke bagian positif ya. Positif yang kita pakai secara bersamaan tadi begini.
dan kaki nomor satunya itu adalah negatif ya, dan kita hubungkan dia ke bagian negatif yang kita pakai secara bersamaan tadi, bawa ya. Nah itu ya, sekarang lampunya sudah hidup ya, terang dia ya. Oke, berikutnya tinggal kita colokkan ini ke komputer ya, agar bisa kita program ya. Agar ini bisa diprogram, kita jadikan jam digital, kita harus colokkan dia ke komputer dan kita buka software IDE Arduino nya untuk memprogram ini ya. Jadi sekarang saya cabut dulu baterainya gini. Dan kita colokkan dia ke komputer ya, agar bisa kita program nanti ya, seperti itu ya. Saya cabut baterai, saya taruh di atas karena kabelan tidak sampai ya. Ini saya pinggirkan dulu. Saya taruh di atas ya. Saya taruh di atas ini. Angkat saja. Sekarang ini saya colokkan ke komputer, nanti kita program ya. Tuh. Oke. Sudah saya colokkan komputer, sekarang kita program bagaimana cara memprogramnya agar dia menjadi sebuah jam digital dan hari bulan tahun ya. Oke. Jadi let's go, kita buka softwarenya ya, software IDE Arduino Uno nya ya. Oke ya. Sekarang kita buka software Arduino Uno nya ya. Jika Anda belum punya software ini, download aja di Google ya. Di Google banyak ya menyediakan software Arduino Uno ini ya. Tinggal ketik aja di pencarian, ketikkan IDE Arduino Uno ya, dan download. Softwarenya seperti ini, saya buka dulu. Nah seperti ini ya softwarenya. Jadi jika Anda pertama kali menginstal software ini, yang Anda lakukan adalah menggunakan basicnya dulu ya. Jadi caranya klik file, klik example, pilih basic dan blink, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi sebelum kita menuliskan kode jam digitalnya, karena kita tadi menggunakan modul real time clock ya, modul RTC nya ya. Nah kita download dulu library-nya di Google ya, karena kita membutuhkan library itu agar programnya bisa berjalan dengan normal ya. Jadi caranya klik cari aja di Google. Nah di Google ini ketikkan RTC lib gitu ya, tekan enter, ketik RTC lib, RTC nya huruf besar, libnya huruf kecil. Nah, pilih yang ini ya. Saya ulang lagi ya. Pilih yang ini nih, RTC lib Arduino library. Pilih yang ini ya, klik. Setelah itu simpan. Nah, karena saya sudah menyimpannya, jadi saya tidak simpan ya. Saya kasih contoh aja. Klik simpan. Nah, setelah itu setelah klik disimpan, kita harus tahu ya hasil simpannya itu disimpan di folder mana ya. Nah kalau kita sudah tahu, kalau yang punya saya ini setelah saya klik simpan dia masuk ke folder download ya. Jadi caranya kita buka lagi softwarenya yang ini, klik scat, include library, add zip library, arahkan ke folder hasil tempat penyimpanan download tadi ya. Kalau punya saya di folder download yang ini, nah itu ada ya RTC lib ya. Klik aja 2 kali atau klik sekali terus klik open. Nah maka dia akan masuk ke dalam software Arduino ini ya, IDE Arduino ini ya. Cara melihatnya dia sudah masuk apa belum, klik file, pilih open, ini ada tulisan library, klik, itu ada bacanya ya, RTC lib yang ini ya, tuh. Oke langsung saja kita hapus dulu bawaan dia ya. Jadi yang pertama, karena saya menggunakan 3 hardware ya, ada modul RTC untuk ininya ya, untuk
mengatur real time clocknya menggunakan modul RTC, menggunakan Arduino, dan menggunakan komputer ya. Nah, jadi saya mau menginclude dulu include library untuk mengolah protokol serial sinkron ya. Nah, di Arduino sudah disediakan kodenya ya. Kode ini berfungsi untuk mengolah protokol serial sinkron antara hardware yang kita gunakan ya. Jadi saya include dulu protokol serial sinkronnya dengan cara klik pagar begini ya. Salah, klik pagar, include, namanya adalah ini ya. Nah, ini ya. Ini berfungsi untuk mengolah protokol serial sinkron antara hardware-hardwarenya seperti itu ya. Oke, berikutnya kita include yang sudah kita download tadi ya, ialah library ini ya, library RTC lib ya. Ini saya copy aja namanya, sebenarnya ditulis juga tidak apa-apa ya, tapi saya copy aja, saya copy dan kita include di sini ya. Include titik 2 dan copy paste seperti itu. Berikutnya karena kita menggunakan liquid crystal LCD nya, kita menggunakan LCD berjenis liquid crystal, jadi kita include juga LCD nya agar dia bisa digunakan ya. Ini include, ketikkan liquid crystal ya, ini liquid crystal menggunakan Y ya, itu liquid crystal titik H. Oke, dan kita aktifkan juga RTC nya ya. Tapi sebelum kita aktifkan RTC, kita memberitahu Arduino Uno dulu ya, karena kita tadi menggunakan port data untuk liquid crystal ini menggunakan port 12 11 5 4 3 2 ya. Di video yang awal ya, di video yang awal kita merakitnya tadi kita menggunakan port 12 11 5 4 3 dan 2 ya. Jadi kita beritahu dulu Arduino Uno nya bahwa port itu yang digunakan untuk LCD nya. Paste di sini LCD seperti ini ya, dalam kurung yang pertama adalah 12, 11 ya, 5, 4, 3, 2 ya. Nah, ini port yang kita gunakan untuk LCD ke Arduino ya. Tadi kan di awal kita menggunakan port ini ya, jadi harus diingat-ingat ya, titik koma terakhir. Nah, berikutnya kita aktifkan RTC nya ya, agar RTC nya bisa dideteksi oleh Arduino nya ya. Panggil aja RTC seperti ini, huruf besar semua ya, underscore dan seri RTC nya. Nah, di sini saya menggunakan seri RTC nya DS3231 ya. Nah, ini seri punya saya ya, seperti itu. Titik koma. Oke, berikutnya karena saya ingin menggunakan hari dari Minggu sampai Sabtu ya, jadi saya membuat tipe data char ya. Nah, char ini tipe data yang bisa mengkonversi bentuk angka ke bentuk string ya, atau karakter ya. Jadi char ini bisa berperilaku mengkonversikan bentuk angka ke bentuk karakter ya. Jadi nanti untuk nama harinya saya simpan ke dalam char ini ya. Saya tulis dulu char begini, saya tulis nama hari, nah begini ya. Terus saya tulis kotak kosong begini, kotak lagi, dan di kotak keduanya saya tulis angka 7. Setelah itu sama dengan saya buat array ya, arraynya untuk menyimpan string ya. Yang pertama saya tulis minggu begini, koma. Yang kedua adalah
Senin, koma, yang ketiga adalah Selasa, koma, yang keempat adalah Rabu, koma, yang kelima adalah Kamis, Kam saja ya. Yang keenam adalah Jumat, Jum aja. Yang terakhir adalah Sabtu. Sabtu Sab aja. Nah, Sabtunya tidak usah pakai koma lagi ya. Terakhir titik koma. Maksud 7 ini apa? Maksud 7 ini adalah ini kalau saya urut ya. Angka Minggu adalah 1, angka Senin adalah 2, angka maksudnya tuh Minggu adalah angka 1, Senin adalah 2, Selasa adalah 3, Rabu adalah 4, Kamis adalah 5 ya, Jumat adalah 6, Sabtu adalah 7. Jadi angka 7 di sini menginisialisasi data hari di sini ya. Jadi misalnya hari ini hari Kamis ya. Nah, berarti 5 yang terpanggil ya. Contohnya begini ya. Misalnya di sini saya tulis 5 ya. 5. Nah, sedangkan hari yang akan ditampilkan adalah Sabtu ya. Nah, Sabtu ini kan nilainya 7 ya. Nah, jadi dia tidak terpanggil, akhirnya error. Karena angka 5 itu adalah 1 2 3 4 5 Kamis. Nah, tapi kalau misalnya di sini sekarang mau misalnya hari ini hari Kamis ya. Nah, dia terpanggil begitu ya. Kalau misalnya di sini saya tulis angka 2. Misalnya hari ini hari Kamis tidak terpanggil karena di sini 2 ya. 2 itu adalah Senin ya. Nah, tapi kalau hari Senin terpanggil. Nah, agar semua hari ini bisa digunakan, kita tulis angkanya sesuai dengan jumlah harinya ya. Jadi di sini saya tulis 7. Begitu ya. Kalau salah mungkin kurang tahu juga ya. Kalau pengetahuan saya sih seperti itu ya fungsinya ya. Tapi jika teman-teman mengetahui fungsi yang lebih detailnya, tulis aja di kolom komentar ya. Fungsi dari ini ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya saya akan membuat setup. Nah, setup begini. Dalam kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalamnya saya mau menulis perintah ini ya. Saya mau memberitahu Arduino nya bahwa yang kita gunakan adalah LCD berdimensi 16x2 ya. Jadi saya mulai dulu. Saya mengaktifkan dulu begini LCD titik begin ini ya. Dalam kurung. Nah, kita mulai menggunakan LCD 16x2 ya. Karena LCD yang kita gunakan adalah dimensi 16x2. Dan juga kita aktifkan RTC-nya ya. RTC titik begin. Nah, ini kita aktifkan RTC-nya. Dalam kurung ya. Berikutnya di bawah ini kita membuat kondisi untuk jaga-jaga pada saat misalnya. Nah, jadi untuk Anda kalau mau bikin ini permanen ya. Nah, di RTC-nya tadi, di modul real time clock RTC-nya tadi ya, dikasih baterai ya, baterai 3 volt ya. Itu kan di tengah-tengah ada tempat naruh baterai ya. Nah, kasih aja baterai di situ, nanti pada saat rangkaian kita cabut dari komputer, dia tetap menyimpan waktu ya. Ataupun pada saat misalnya Arduino-nya kita matikan, pada saat Arduino-nya kita matikan, RTC-nya juga masih menyimpan waktunya ya. Nah, jadi kalau mau bikin ini permanen, diusahakan yang di tengah-tengah tadi dipasang baterai ya. Nah, karena ini hanya contoh, jadi saya menggunakan tegangannya menggunakan Arduino Uno saja ya, tidak permanen ya. Jadi kalau Arduino Uno-nya dicabut dari komputer ya tegangannya mati ya, jadi dia hilang juga ya. Nah, jadi saya buat kondisi begini, if jika ya. Tuh. Jika RTC begini titik loss power itu. Jika RTC catu dayanya lemah, seperti itu ya cara bacanya ya. Nah, jika RTC catu dayanya lemah, misalnya baterainya mau habis ya.
Nah misalnya baterainya mau habis, kita adjust RTC nya begini, titik adjust ya, nih titik adjust. Apa yang mau kita adjust adalah tanggal dan waktu ya. Ini date adalah tanggal, time adalah waktu, seperti itu ya, dalam kurung ini. Nah setelah itu di dalam kurungnya tulis angka F seperti ini ya, F terus dalam kurung lagi gitu. Nah di dalamnya tulis begini, underscore underscore, tulis nama tanggalnya, date, ini adalah tanggal, underscore underscore. Setelah itu di ujung kita bikin koma seperti ini ya. Setelah itu bikin lagi F begini, F tulis lagi kurung buka kurung tutup begini, tulis lagi underscore underscore, sekarang adalah waktu, time begini ya, underscore underscore lagi, terakhir titik koma ya. Nah jadi maksudnya misalkan baterai di RTC nya mau habis ya, dayanya lemah ya. Nah nanti pada saat kita colokkan dia ke komputer lagi, dia akan mengadjust lagi ya, secara otomatis dia akan mengambil data waktu, tanggal, jam yang ada pada komputer ya. Nah jadi dia di adjust lagi, mengambil data waktu, tanggal yang ada pada komputer. Seperti itu ya, mungkin kira-kira ya. Oke, berikutnya setelah itu di bawah sini ini saya spasi ya. Nah begini, di bawah ini saya mau membuat apa namanya, kata sambutan welcome ya. Maksudnya tuh pada saat pertama kali perangkatnya kita nyalakan, dia ada kata sambutan, misalnya selamat datang seperti itu ya. Saya buat dulu LCD begini, saya set dulu kursornya, set kursor begitu. Set kursornya saya setting dia 4,0 ya, karena saya menggunakan tulisannya dikit ya, hanya welcome saja. Nah nanti ini kalau saya ini LCD set kursor 4,0 ini saya menggunakan baris pertama dari LCD ya, baris atas ya. Nah itu akan dispasi sebanyak 6 kotak ya. Nah sehingga tulisannya tadi berada di tengah ya. Nah masalah untuk tulisannya di tengah atau di pinggir, tinggal sesuaikan dengan jumlah tulisan yang akan kita gunakan ya. Misalnya 4,0 terlalu ke kanan ya, tinggal kurangi aja ya, tergantung berapa panjang tulisan yang akan kita gunakan. Nah jadi di sini saya memberi spasi mungkin sekitar 5 kotak ya, dari kiri ke kanan. Nanti tulisan welcome-nya akan berada agak ke kanan ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. 4,0 titik koma begini. Saya enter dulu ke bawah. Ini ya 4,0 titik koma. Terus saya mau ngeprint tulisan LCD print begini ya. Saya mau ngeprint tulisan misalnya welcome ya. Ini saya space. Bentar ya. Nah gini, tulisan welcome gitu ya, welcome. Dan delaynya saya kasih dia 1000 milisecond. 1000 milisecond itu 1 detik ya, jadi tulisannya akan muncul setelah 1 detik. Dan di bawahnya saya buat lagi kata sambutannya, misalnya saya tulis di sini, saya setting lagi ya. Nah di sini sekarang kata sambutan kedua saya akan menggunakan baris dari LCD yang bawah ya, jadi tulisan ini akan muncul di bawah tulisan welcome ya. Set lagi LCD, set kursor gitu. Nah begini ya, LCD set kursor. Sekarang di sini saya menggunakan, karena tulisannya agak panjang ya, jadi saya hanya men-space 1 kotak ya. Jadi di sini saya tulis 0,1 ya, jadi hanya di space 1 kotak dari sebelah kiri ya. Nah di kotak kedua lah nanti tulisannya dimulai ya, misalnya montir Insomnia seperti itu ya. Titik koma begini. Nah di dalamnya saya mau ngeprint titik print
Misalnya saya mau ngeprint tulisan montir Insomnia ya, montir Insomnia. Nah, seperti itu ya. Nah, saya kasih delay ya untuk montir Insomnia-nya, sama kan ya, 1000 milisecond atau 1 detik ya. Jadi dia nanti tulisannya itu dijeda sama 1 detik ya, titik koma 1000 ya, jangan 10.000. Nanti kalau 10.000 dia kelamaan ya. Nah, setelah delaynya kita bersihkan dulu flood LCD ya, flood kristal displaynya kita bersihkan ya dengan LCD titik clear. Nah begini maksudnya, LCD clear ini untuk membersihkan sisa karakter ya. Jadi saya LCD clear ini untuk membersihkan sisa karakter yang nyangkut misalnya. Jadi saya pernah ada pengalaman, misalnya kita menggunakan tanpa LCD clear ini ya, ada beberapa kasus misalnya kita ingin mencetak angka M. Nah nanti dia seperti nyangkut, M-nya itu jadi banyak munculnya ya, M dari kanan ke kiri ya, kayak nyangkut, kayak echo begitu ya. Nah dengan kita kasih LCD clear, dia akan membersihkan yang nyangkutnya tadi ya, sehingga benar-benar dia mencetak apa yang ingin kita cetak ya. Jadi tidak ada bayangan lah mungkinnya, seperti itu ya. Nah mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Setelah itu terakhir kita mau buat looping ya. Di sini looping void begitu. Nah, looping. Di dalamnya saya mau, jadi begini ya. Saya akan membuat begini ya. Pada saat nanti program ini kita upload ke Arduino, nah itu dia langsung mengambil waktu yang ada di komputer kita ya. Nah jadi diusahakan waktu, tanggal dan hari yang ada di PC, laptop atau komputer kita ya, harus benar-benar akurat ya, tidak salah waktunya ya. Karena ini sifatnya dia akan mengambil waktu yang ada di PC atau komputer kita ya. Caranya begini, tulis date begitu ya. Setelah date tulis time, ini huruf kecil ya, date time now. Nah ini namanya now ya. Now itu artinya sekarang ya, sama dengan, nah kita simpan dia waktu yang sekarang, kita simpan dia ke modul RTC yang sekarang ya, RTC titik now, seperti itu, titik koma. Nah berikutnya baru kita tampilkan ya. Yang pertama saya akan menampilkan di baris LCD yang atas ya. Saya set dulu kursornya LCD begini. Kalau yang tadi itu adalah kata sambutan awal ya, kata sambutan ya. Kalau yang ini adalah menampilkan looping dari jam hari ya, karena loop ya. Jadi looping itu adalah misalnya dari minggu, Senin ke minggu lagi ya, jam dari jam 1 ke jam 1 lagi ya. Jadi intinya ini dijalankan terus selama 30 hari, selama setahun dijalankan terus, selagi dia satu dayanya masih ada ya, begitu. Nah jadi saya set dulu kursornya LCD, set kursor gini ya. Saya tampilkan dia paling atas karena tulisannya agak panjang, jadi saya kasih 1,0 seperti itu ya, agar dia benar-benar menggunakan full semua kotaknya ya, karena nanti ini menampilkan data yang agak panjang ya. Jadi saya kasih 1,0. Di sini saya mau ngeprint LCD begini, titik print ya. Nah saya mau ngeprint nama hari ya, jadi saya copy aja nama hari yang tadi ya. Nama hari ini sudah menyimpan nilai string ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Saya copy di sini, paste seperti itu. Setelah itu tulis indeks pertamanya ya. Nah di dalam kotak ini kita tulis now begitu, sekarang nama hari sekarang ya, titik D begitu ya, dan off begini, terus the week ya, W nya huruf besar,
Nah begini ya, day of gitu, day of the week seperti itu ya, kurung buka kurung tutup seperti itu. Setelah itu terakhirnya titik koma. Nah ini nama hari ya, jadi nama harinya misalnya seperti ini ya, saya kasih contoh ya, biasanya Rabu gitu ya. Misalnya Rabu koma tanggal 12 seperti itu ya, koma atau garis bulan 03 seperti itu ya, garis lagi 2020 ya. Nah, jadi agar tulisannya mirip seperti ini, jadi kita kasih dia spasi ya. Spasinya maksud apa? Jadi setelah nama hari dicetak, kita beri koma ya, setelah nama hari koma tanggal berapa seperti itu ya. Nah jadi kita print begini, LCD titik print begitu. Nah di sini saya mau mengeprint koma ya. Nah begini ya, nanti akan jadinya seperti ini. Contohnya kita lihat ya, Rabu koma. Nah begitu ya, jadi contohnya seperti itu ya. Setelah itu titik koma. Oke, setelah nama hari, berikutnya kita mau print angka ya. Angka lagi, D itu adalah tanggal ya, tanggal ya. Jadi kita di sini tulis print begitu, tulis angka karena tanggal adalah angka ya. Jadi kita kasih nama angka ya, agar kita tahu kalau ini adalah angka ya. Sama kayak tadi, tulis now begitu, tanggal yang sekarang ya. D begini, kurung buka kurung tutup begitu, dan titik koma. Nah ini nanti semua ini akan mengambil waktu dan tanggal di komputer kita ya. Jadi pastikan komputer kita itu akurat waktunya ya. Jadi di sini saya copy aja yang ini, tapi ini tidak lagi koma ya. Tanggal biasanya dia dipisah dengan garis ya. Nah garis seperti ini ya, tidak lagi koma untuk tanggal. Berikutnya setelah tanggal adalah bulan ya, bulan. Jadi ini saya copy aja, print angka bulan ya, saya copy taruh bawah sini, paste. Setelah angka bulan ya, tadi itu D ya, D itu adalah tanggal, sekarang bulan. Nah bulan itu kalau di bahasa Inggrisnya adalah month seperti ini ya. Nah ini adalah bulan, titik koma itu ya. Dan kita ambil ininya, kita copy, biarkan ya, karena ini menggunakan garis juga ya untuk spasinya ya, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah tahun. Tahun tidak usah pakai spasi garis ya. Jadi ini saya ambil dulu, yes, copy taruh bawah sini. Nah ini adalah year. Tahun itu begini ya, ini tahun ya. Dan perhatikan jangan sampai lupa menutup titik koma ya. Oke. Dan ini adalah bagian atas ya. Ini adalah baris bagian atas layar LCD ya. Nah untuk jamnya kita tampilkan di baris paling bawah layar LCD ya. Jadi jamnya kita tampilkan setelah baris yang ini. Nah untuk jamnya kita tampilkan di baris kedua ya. Jadi di sini sama kayak tadi ya. Bikin dulu, kita set dulu kursornya LCD begini, titik, set kursor ini ya, set kursor. Kita tulis, karena tulisan jam ini sedikit ya, hanya jam, menit dan detik ya. Jadi saya kasih ruang kotaknya. Dan dari kiri itu saya kasih space sebanyak 4 kotak ya, 5 kotak ya, 4,1 ya, karena tulisannya sedikit, agar dia agak berada di tengah ya untuk jamnya ya. LCD, set kursor, dan kita print angka sama kayak tadi ya. Ini saya copy aja, jadi paste. Ini bukan year ya, tapi kita mau ngeprint hour. Hour itu jam.
jam itu gimana ya kalau bahasa Inggris tuh? Nah begini ya, hour, jam. Dan kita kasih dia pembatas. Kalau untuk jam tuh pembatasnya bukan garis, bukan koma, tapi titik dua ya. Nah seperti itu. Nanti jadinya seperti ini ya. Misalnya jam 12 titik 2 lewat 20 menit titik 2 dan menit 12. Nah detik 12. Jadi nantinya seperti itu ya. Kita menggunakan titik 2. Berikutnya adalah menit. Menit ya. Menit kita taruh bawah sini. Menit. Jadi kalau menit bukan hour tapi dia menit apa? Nah begini ya, itu adalah menit. Dan kita kasih juga pembatasnya titik 2. Menit. Yang terakhir adalah detik. Paste. Kalau detik tulisannya second ya. Nah, ini adalah detik ya. Ini untuk detik. Dan kita kasih detik delaynya 1000 milisecond ya. Karena satu detik itu adalah 1000 milisecond. Delaynya 1000 milisecond. Karena kan satu detik itu 1000 milisecond ya, kalau tidak salah ya. Jadi kita kasih 1000 ya, biar dia pas waktunya. Oke. Yang terakhir adalah di bawah sini kita buat void begini ya. Void begini, terus saya ambil yang nama print angkanya ini. Ambil, saya copy, saya taruh depan ini. Paste ya. Di sini saya buat kondisi ya. Saya buat integer tipe datanya ya, dan digit. Nah begini ya, digits ya. Saya buka kondisi begini, dan saya buat kondisi ya, if begini. Saya copy aja digitnya ini. Itu jika digit ya lebih kecil dari angka 10 gitu ya, buat lagi kondisi dalamnya. Jika digit lebih kecil dari angka 10, LCD titik print dalam kurung 0 ya. Artinya jika digit lebih kecil dari 10 ya, kosongkan kotak di sebelah setelah ditampilkan begini ya. Artinya maksudnya tuh misalnya di sini menampilkan jam 12 ya, koma lewat 20 menit, koma 12 detik seperti itu ya. Nah artinya ini kalau kita tidak bikin kondisi seperti ini, nanti kotak di sebelahnya akan terisi seperti ini. Nah jadi jelek dia ya. Nah agar kotak di sebelahnya itu dikosongkan, kita bikin kondisi seperti itu ya. LCD print 0 begitu ya, titik koma. Nah begitu. Dan LCD titik apa yang mau kita print begini, kita mau tampilkan digitnya. Jadi digitnya saya masukkan ke dalam ini, paste, titik koma, itu ya. Dan di bawahnya buat kondisi seperti ini, tengah sini. Selain daripada itu begitu, LCD titik print ini ya, tampilkan semua digit, paste, titik koma, seperti itu. Oke, jika dirasa tidak ada yang salah, coba kita upload ya. Kita klik sketch dan upload ke Arduino kita tadi. Oke, tidak ada yang salah ya. Jadi sekarang coba kita lihat ke komputer kita ya, apakah perangkatnya sudah bekerja dengan baik, karena ini sudah selesai diupload ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah oke ya, itulah hasilnya ya.
hasil dari project kita tadi ya, ternyata dia sempurna ya, tidak ada yang salah ya. Dia sudah mengampilkan hari ini hari Rabu tanggal 25 ya, sama persis di komputer saya, bulan 3 tahun 2020 pukul 7:35 ya, sama persis di komputer saya ya. Dan ini kontrasnya bisa kita atur-atur ya. Nah kalau begini hilang deh, kalau gini keterangan. Nah yang saya sebut 8 kotak tadi ada itu deh, di atas pertama 16 kotak pertama ya, di yang bawah itu 16 kotak kedua ya, 2 baris dia ya, seperti itu ya. Kita setel lagi. Dan sekarang kita lihat coba tulisan montir Imsonia, tulisan welcome dan montir Imsonia tadi sudah pas apa belum ya. Tadi yang tulisan welcome-nya kita kasih dia 4,1 ya. Jadi dia tuh memberi spasi berapa kotak ya. Jadi agak ke tengah tulisannya ya. Nah, yang untuk tulisan montir Imsonia kita hanya memberi spasi, kita hanya memberi bebas 1 kotak ya. Sedangkan untuk yang tadi kita memberi bebas 5 kotak ya. Kita cabut dulu, kita lihat ya. Cabut. Nah itu ya, pas ya sudah ya. Saya cabut lagi. Nah pas ya, dia sudah bekerja dengan normal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.